wabarakatuh. Halo Sobat Bawaslu, bertemu lagi dengan saya Intan Francisca dalam acara podcast Garasi Menjaga Demokrasi Bawaslu Kabupaten Sleman. Baik sahabat Bawaslu sekalian, kali ini di podcast kesempatan hari ini kita kedatangan tamu yang spesial. Beliau datang jauh-jauh. Beliau adalah Ketua Bawaslu Kabupaten Sleman yang sudah 2 periode. Yang periode sebelumnya beliau menjabat sebagai Koordif Pengawasan, dan periode kali ini beliau menjabat sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Sleman. Selamat pagi Pak Arjuna. Pagi Pak Intan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga pagi untuk sahabat-sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada. Bagaimana Pak kabarnya hari ini? Ya baik, alhamdulillah ya. Kita juga agak tenang sekarang. Sudah tenang. Karena setelah tahapan yang begitu panjang ya Pak ya. Ya. Baik, sebelumnya sahabat-sahabat sekalian mungkin baru menyaksikan podcast kita pada kali ini Pak. Ya. Mungkin bisa perkenalan sedikit nih Pak sama sahabat-sahabat sekalian sosok Ketua Bawaslu Kabupaten Sleman kali ini Pak gitu. Iya, sahabat-sahabat Bawaslu Kabupaten Sleman, perkenalkan saya Arjuna Alexander Siregar. Sebelumnya saya pernah diamanahkan menjabat sebagai anggota Bawaslu Kabupaten Sleman periode 2018-2023 gitu. Nah, itu adalah masa pertama saya berkecimpung di dalam dunia pengawasan pemilu ya. Menjadi wasit pemilu gitu. Wasit ya Pak ya. Wasitnya pemilu di divisi hukum, kemudian pindah ke divisi pengawasan. Oke, berarti sempat pindah-pindah di periode pertama kemarin Pak. Ya, Oke. pindah ya sebentuk ini ya, nambah-nambah pengalaman lah begitu ya ceritanya. Nah, kemudian setelah itu ikut seleksi untuk periode kedua dan kembali diberikan amanah, dipercaya oleh tim seleksi, oleh Bawaslu RI, dan sekarang dipercaya juga oleh teman-teman menjabat sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Sleman. Oke, jadi buat sahabat-sahabat sekalian, sosok Ketua Bawaslu Kabupaten Sleman adalah Pak Arjuna. Jadi yang sempat kemarin kita agak ribet banget nih Pak, mengawal proses dari pemilu kemudian pilkada yang luar biasa hektik. Jadi beliau adalah yang mengetuai kami gitu ya Pak ya. Baik, untuk podcast kita pada hari ini Pak, kita akan sedikit membahas tentang mengawal mandat rakyat nih Pak. Mengawal mandat rakyat. Mungkin sahabat-sahabat sekalian di rumah masih agak bingung atau agak rancu mengenai peran dan tugas dari Bawaslu sendiri Pak. Sebenarnya apa sih? Ngapain sih Bawaslu nih, tugasnya apa sih gitu? Mungkin bisa dijelaskan kepada kami gitu Pak. Ya, jadi begini sahabat-sahabat Bawaslu, kalau kita melihat kepada aturan atau regulasi ya, terutama di Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, di situ kan dijelaskan salah satu tugas Bawaslu itu adalah mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilu ataupun pemilihan. Nah, tentu posisinya sebagai pengawas nih, mengawasi ya. Kalau dalam perlombaan sepak bola gitu ya, tentu sebagai wasitnya gitu. Oke. Nah, yang menentukan yang benar mana, yang salah mana gitu kan. Nah, mengawasi seluruh aspek gitu. Nah, tapi salah satu hal yang penting karena kita berbicara soal pemilu ya, soal demokrasi gitu. Nah, berarti sesuatu yang harus dijaga esensinya adalah suara rakyat. Kenapa suara rakyat? Karena pemilu itu adalah sebuah sistem dalam demokrasi yang mencoba untuk mengkonversi suara rakyat, mengkonversi daulat rakyat menjadi kursi yang nanti akan diduduki oleh calon-calon pemimpin gitu yang terpilih. Nah, oleh karena itu Bawaslu hadir untuk memastikan bahwa pilihan rakyat melalui suara yang diberikan pada saat pemilu itu benar-benar aspirasi yang sesungguhnya, bukan aspirasi yang dalam tanda petik mungkin dimanipulasi gitu ya, atau rawan dengan pelanggaran-pelanggaran misalnya, sehingga itu tidak murni mandat rakyat misalnya. Nah, ini yang coba dikawal oleh teman-teman Bawaslu melalui tugas-tugas yang akan dia lakukan berdasarkan Undang-Undang 7 2012 agar suara rakyat itu benar-benar terimplementasikan atau terkonversikan menjadi wakil rakyat yang benar-benar dipilih oleh rakyat itu sendiri gitu, dalam pemilu. Dalam pemilu, baik. Berarti bahasa simpelnya adalah kita adalah wasit dalam ajang pemilu dan pemilihan gitu ya Pak ya. Iya. Demi menjaga dari kedaulatan rakyat sendiri gitu ya Pak, amanah dari rakyat. Kemudian bagaimana Bawaslu menjaga suara atau mandat dari rakyat agar tidak disalahgunakan dalam kontestasi pemilu dan pemilihan ini Pak?
Iya, karena dia merupakan sebuah sistem, gitu ya, tentu ada aturan-aturan main ya yang harus ditaati oleh seluruh kontestan gitu, peserta pemilu ya. Kalau dalam pemilu tentu oleh partai politik melalui caleg-calegnya gitu. Kalau di pemilihan tentu oleh calon-calon kepala daerah gitu. Harus patuh terhadap regulasi yang ada. Dan regulasi itu sudah didesain atau dirancang ya untuk memastikan bahwa suara rakyat itu tidak terdistorsi oleh pelanggaran-pelanggaran yang ada, yang berpotensi terjadi pada saat pemilihan. Dan regulasi itu juga memastikan bahwa sistem yang dijalankan dalam pemilihan itu nanti atau pemilu itu nanti benar memberikan keadilan kepada seluruh pihak. Nah, inilah yang menjadi concern dari Bawaslu dalam melaksanakan tugas-tugasnya ya. Sehingga nggak heran itu kalau dalam dalam tagline-nya Bawaslu ya, salamnya Bawaslu kan bersama rakyat awas pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Jadi keadilan pemilu menjadi salah satu juga concern yang harus diperhatikan atau diperjuangkan oleh Bawaslu agar sistem itu yang sudah didesain dengan sedemikian rupa untuk menghasilkan daulat rakyat yang benar-benar terkonversi menjadi pemimpin yang akan dilantik nantinya gitu. Itu benar-benar murni adalah suara rakyat. Nah, disitulah nantinya Bawaslu bertugas ya memastikan semua sistem itu berjalan dengan baik sesuai dengan regulasi yang ada. Nah, di dalam Undang-Undang 7 itu juga diatur bahwa Bawaslu itu bertugas melakukan pencegahan dan penindakan. Tetapi bagi Bawaslu ya, kami selalu menekankan bahwa pencegahan itu adalah yang paling utama daripada melakukan penindakan gitu. Karena pencegahan ini kan konsepnya luas gitu ya. Betul. Dimensinya luas, tidak hanya pada saat tahapan pemilu berjalan ataupun berlangsung, bahkan ketika tahapan itu selesai pun upaya-upaya pencegahan atau kerja-kerja pencegahan ya, itu harus dilakukan oleh teman-teman Bawaslu. Apalagi misalnya kalau kita berbicara soal politik uang misalnya. Karena politik uang itu kan ibaratnya sudah menjadi budaya ya. Kalau kita berbicara pencegahan pada saat tahapan berlangsung itu nonsens. Yeah. Itu tidak akan bisa memberikan hasil yang maksimal. Oleh karena itu upaya-upaya pencegahannya harus dilakukan oleh teman-teman Bawaslu bahkan ketika tahapan itu sudah selesai. Karena kan rentang waktu teman-teman Bawaslu ini kan 5 tahun ya. Betul. Nah, jadi begitu pemilu tahapannya selesai dalam 1 atau 2 tahun pertama, maka 3 tahun itu seharusnya bisa dimaksimalkan oleh teman-teman Bawaslu melakukan upaya-upaya pencegahan, pendidikan politik kepada masyarakat pemilih gitu, agar potensi-potensi pelanggaran itu ke depan tidak lagi terjadi. Nah, inilah sebenarnya yang harus dimainkan oleh teman-teman Bawaslu, bagaimana akhirnya Bawaslu bisa berperan mengawal daulat rakyat itu sendiri. Seperti itu. Baik, dengan kata lain itu juga menjawab apa sih yang dilakukan Bawaslu jika tidak ada tahapan? Itu kan banyak sekali pertanyaan dari sahabat-sahabat sekalian. Bawaslu ngapain ketika tidak ada tahapan pemilu dan pemilihan? Berarti ini juga menjawab ya Pak ya? Iya, ini salah satu peran yang harus dimainkan oleh teman-teman Bawaslu ya. Meskipun kita pahami ya, kalau di dalam Undang-Undang 7 itu ya, Bawaslu juga kalau di luar tahapan itu tugasnya mengawal yang namanya pemutakhiran data pemilih pemutakhiran data pemilih berkelanjutan yang oleh teman-teman KPU dan jajaran di daerah. Itu juga kita lakukan pengawasan. Tapi di luar itu ya, yang lebih penting adalah bagaimana memaksimalkan upaya-upaya pencegahan yang dimensinya tadi cukup luas ya. Tidak hanya pada saat tahapan berlangsung, tapi setelah tahapan ini itu bisa dimainkan. Nah, oleh karena itu ya, pada saat ini ya pasca tahapan pun sebenarnya teman-teman Bawaslu bisa melakukan kolaborasi ya, bersinergi dengan pemerintah daerah gitu. Karena pemerintah daerah juga punya concern yang sama gitu. Apalagi kalau kita berbicara soal perbaikan sistem demokrasi atau iklim demokrasi di daerah misalnya. Tentu pemerintah daerah juga punya program yang itu bisa disinergikan dengan teman-teman Bawaslu sehingga pola-pola pemberdayaan masyarakat, pola-pola pendidikan politik masyarakat yang ujung-ujungnya kita harapkan bisa menciptakan sebuah sistem pemilu yang baik gitu, pemilihan yang baik, itu benar-benar bisa kita wujudkan bersama-sama. Nah, makanya sinerginya itu bisa dilakukan gitu. Selain tadi melakukan tugas-tugas yang sudah diamankan oleh undang ya. Betul. Misalnya mengawasi pemutaran data pemilu berkelanjutan tadi gitu. Tapi di luar itu kita bisa melakukan sinergi baik dengan pemerintah daerah atau dengan sistem manapun gitu. Sehingga ke depan sistem pemilu kita selalu melakukan terjadi perbaikan-perbaikan dari satu periode dan periode berikutnya. Bahkan harapan kita ke depan ya kalau bisa ke depan dalam posisi yang sangat-sangat ideal. Kita tidak perlu lagi ada pengawas pemilu. Karena kenapa? Karena kita sudah menjadi pengawas sendiri untuk suara kita. Karena masyarakat sendiri sudah menjelma menjadi pengawas gitu ya, Pak. Jadi lembaga pengawas ini sebenarnya harusnya sudah tidak ada ketika memang iklim yang baik sudah terbentuk gitu ya Pak. Nah, makanya disitulah Bawaslu harus berperan di sana gitu.
bagaimana kita menuju ke arah situ tahap demi tahap. Kita harus melakukan perbaikan-perbaikan dan menghadirkan perubahan-perubahan bagi perbaikan sistem demokrasi di Indonesia. Betul sekali. Dan ini perbaikan-perbaikan ini tidak hanya menjadi PR Bawaslu sendiri, tapi semua elemen dan stakeholder juga menjadi konsen juga ya Pak, seharusnya ini menjadi PR bersama nih gitu Iya, kan. karena kan kita berbicara demokrasi kan tidak hanya bisa tidak bisa kalau kita bebankan tanggung jawabnya hanya bagi pada Bawaslu atau penyelenggara pemilu. Karena demokrasi itu di situ ada peran dan tanggung jawab pemerintah. Di situ ada peran tanggung jawab misalnya penyelenggara pemilu, ada juga peran tanggung jawab legislatif misalnya. Betul. Nah, jadi semua pihak itu harus berkolaborasi ya, mendesain sebuah sistem demokrasi, sebuah sistem pemilihan yang baik, sehingga ini ke depan bisa memperbaiki indeks demokrasi di Indonesia. Ya. Nah, harapannya kan seperti itu. Jadi tanggung jawabnya itu tidak hanya bagi Bawaslu, tapi seluruh pihak yang terkait harus bisa turut memberikan andil ya, yang cukup untuk perbaikan sistem demokrasi ke depan. Betul, berarti semua pihak itu harus mengambil peran gitu ya Pak dalam perbaikan ke depannya. Kemudian kemarin seperti sudah kita ketahui, kita sudah mengalami tahapan pemilu, kemudian langsung nggak pakai permisi tahapan pilkada gitu ya Pak, tahapan pemilihan. Itu bagi Bawaslu sendiri, terutama di Bawaslu Kabupaten Sleman nih Pak, pengalaman apa yang paling menarik di tahapan pemilu dulu nih Pak? Ya begini, pertama kita kan melakukan proses pengawasan tahapan itu relatif 20 bulan ya. Kalau kita melihat aturan dari regulasi itu 20 bulan sebelum pemungutan suara berlangsung. Dan pada saat tahapan itu dimulai, itu kita di tengah jalan melakukan proses pergantian ya, pergantian kepemimpinan gitu. Ini juga membutuhkan waktu adaptasi gitu. Jadi sangat berpotensi untuk tidak memberikan ruang yang cukup maksimal dalam pengawasan tahapannya. Nah, kemudian yang kedua, tantangannya juga di pemilu yang lalu gitu. Ini juga ada beberapa tahapan itu yang beririsan dengan tahapan pemilihan gitu. Nah, sementara di sisi lain Bawaslu ini kan jumlah personilnya atau SDM-nya itu sangat terbatas gitu. Nah, sehingga untuk tahapan-tahapan yang beririsan ini tidak atau belum dapat dilakukan pengawasan secara maksimal. Meskipun ya kita awasi, tapi untuk maksimalnya itu yang kita merasa belum puas. Gitu. Betul. Karena dia butuh konsentrasi tersendiri dalam pengawasan itu. Nah, oleh karena itu belajar dari pengalaman di 2024 pemilihan, kalau bisa itu sebaiknya dijeda saja ya pelaksanaan pemilihannya, baik pemilu maupun pemilihan kepala daerahnya. Tidak pada waktu yang bersamaan. Gitu, beririsan, karena ini akan sangat menyita waktu bagi penyelenggara pemilu. Baik. Meskipun itu sudah kita sudah bisa kita jalankan ya, kita lewati kemarin ya gitu. Tapi kan kita merasa ini nggak maksimal, karena memang beririsan itu ya Pak ya. Nah, kemudian juga begini, ada beberapa catatan yang perlu mendapatkan koreksi ya kita bersama gitu untuk perbaikan sistem pemilu kita. Pertama itu terkait dengan penanganan pelanggaran. Baik. Bagaimana itu beberapa potensi-potensi yang miss pada saat kami melakukan proses penanganan pelanggaran kemarin di pemilu itu bisa diperbaiki, terutama terkait dengan subjek ataupun pelaku pelanggaran. Betul. Karena kan di sana hanya terbatas bagi pelaksana, tim, peserta gitu kan semua itu. Nah, bagaimana dengan pihak-pihak lain yang tidak terdaftar misalnya, ini perlakuannya seperti apa? Jadi belum ada sebuah regulasi yang pasti yang bisa jadikan acuan gitu untuk melakukan proses penanganan pelanggaran. Seharusnya ini bisa dilakukan koreksi ke depan sehingga model penanganan pelanggarannya itu bisa berjalan secara maksimal. Kemudian yang kedua juga terkait dengan pengawasan dana kampanye misalnya. Seberapa besar peran yang bisa dimainkan oleh teman-teman Bawaslu dalam proses pengawasan dana kampanye. Karena kita cukup paham, cukup tahu gitu ya, bahwa yang namanya pembuatan laporan dana kampanye itu terkadang terkesan hanya sekedar formalitas belaka. Gitu. Padahal sanksinya cukup tegas ya di undang-undang itu. Bagi yang peserta pemilu yang tidak benar dalam melakukan ataupun melakukan dana kampanye itu bisa dicoret sebagai peserta pemilu. Betul. Nah, tetapi dalam pelaksanaannya ini yang tidak memberikan ruang yang cukup besar bagi Bawaslu melakukan pengawasan di situ.
Nah sehingga kalau bisa regulasi ke depan juga memberikan ruang yang cukup bagi teman-teman Bawaslu, bagaimana Bawaslu bisa berperan melakukan pengawasan secara maksimal terkait dengan pengawasan dana kampanye itu sendiri. Kemudian juga terkait dengan bagaimana proses pengawasan pemutahiran data pemilih. Karena Bawaslu itu terkesan dibatasi ruang geraknya. Terutama dalam mengakses data kependudukan. Karena juga ada kalau kita melihat teman-teman KPU kan biasanya mereka selalu beralasan bahwa ini demi melindungi data warga negara ya, melindungi data warga negara, data pribadi, perlindungan data pribadi gitu. Namun kan di sisi lain juga Bawaslu itu sesungguhnya berkepentingan juga terkait dengan data itu untuk memastikan bahwa benar bahwa pemilih itu ya adalah orang yang benar-benar domisilinya itu bisa kita pastikan. Misalnya. Jadi bisa lebih memastikan akurasi data pemilihnya. Gitu. Nah ini yang terkadang teman-teman Bawaslu belum bisa mengakses itu gitu. Kita meminta data kependudukan saja untuk melakukan proses check and balance ya, atau melakukan proses recheck terkait dengan data kependudukan oleh teman-teman yang disusun oleh teman-teman KPU itu juga kadang kesulitan. Nah mungkin hal-hal seperti ini juga bisa diberikan ruang ya perbaikan ke depan bagaimana proses pengawasan pemutahiran data pemilih ini bisa diawasi secara maksimal juga oleh teman-teman Bawaslu. Gitu. Jadi Bawaslu tidak hanya melakukan proses pengawasan dari luar saja, tapi kalau bisa kita bisa melakukan proses dari dalam, gitu, masuk ke dalam, melakukan cek by name satu persatu, gitu. Nah sehingga kita benar-benar bisa memastikan akurasi data pemilihnya. Ya meskipun kalau kita misalnya nih salah satu kesulitan kita ya adalah untuk memastikan data pemilih yang beralamat di RT 0 RW 0 kalau kita di wilayah Yogyakarta, di Sleman itu. Bahkan kemarin ada ribuan pemilih gitu yang beralamat di RT 0 RW 0. Nah, untuk memastikan itu kita tidak bisa gitu. Padahal yang namanya data kependudukan kalau tidak dihapus oleh yang bersangkutan, maka pemerintah juga tidak akan berani menghapusnya. Nah, sementara teman-teman KPU dan jajarannya ketika di lapangan sulit mendeteksi ini pemilihnya ada atau enggak gitu. Karena alamatnya RT 0 RW 0 enggak diketahui gitu. Nah sehingga ini yang masih menyisakan persoalan dalam proses pendataan pemilih kita. Nah mudah-mudahan ke depan kelemahan-kelemahan ini bisa diatasi oleh regulasi ya yang akan digodok nantinya ya revisinya oleh teman-teman DPR gitu di parlemen bersama pemerintah. Dan semoga saja revisi undang-undang pemilu yang akan dihadirkan nanti oleh DPR dan pemerintah ini bisa menjawab perbaikan-perbaikan untuk sistem kita ke depan seperti itu. Baik, berarti itu beberapa catatan untuk perbaikan regulasi ke depannya ya Pak dari sudut pandang pengawas pemilu sendiri. Kemudian untuk pengalamannya nih Pak di pemilihan kepala daerah di Kabupaten Sleman sendiri, seperti yang kita ketahui sahabat-sahabat sekalian, pemilihan kepala daerah di Sleman itu kan kemarin head to head ya Pak ya, sangat panas. Gimana nih pengalaman Bapak sebagai ketua yang harus mengakomodir semua divisi berjalan on the track, kemudian dengan pressure dari berbagai belahan pihak dan lain sebagainya. Bisa diceritakan kepada sahabat-sahabat sekalian gitu Pak pengalaman di pilkada kemarin? Memang pilkada di Sleman kemarin itu cukup panas ya. Panas. Kalau kita lihat dari indeks kerawanan pemilunya ya Sleman paling rawan ya, rawan tinggi. Betul. Indeks kerawanan gitu. Nah, kalau dilihat dari sisi kontestannya hanya 2 kontestan, nah itu lebih rawan lagi gitu. Nah, oleh karena itu sedari awal ya, ketika kami melihat bahwa ini tingkat kerawanannya tinggi, maka kami sudah berkomitmen sedari awal bahwa Bawaslu itu harus mendapatkan posisi di tengah-tengah gitu. Dia tidak boleh memihak kemana pun. Dia harus bisa benar-benar memposisikan diri sebagai wasit yang netral, sehingga tidak memicu persoalan di lapangan. Nah ini yang coba kami lakukan dalam pengawasan dari mulai tahapan pemutakhiran sampai terakhir pada saat proses pelantikan itu. Gitu. Jadi semuanya kita anggap sama gitu kontestan ini. Kemudian yang kedua, dan kami juga meyakinkan kepada diri kami sendiri gitu bahwa selama kita berjalan sesuai dengan regulasi yang ada, tentu kita tidak akan bisa dipersalahkan oleh siapapun. Betul. Oleh karena itu jangan pernah takut kalau memang kita bergerak sesuai dengan regulasi yang ada. Termasuk ketika kita menghadapi tekanan-tekanan gitu dari para peserta pemilihan misalnya. Ya
kita anggap saja itu sebagai bagian dari dinamika gitu. Tetapi yang penting adalah regulasi tetap menjadi payung utama. Dia harus tetap kita kedepankan gitu. Jangan pernah mengangkangi regulasi gitu atau mengakali regulasi gitu. Karena ujung-ujungnya nanti akan susah gitu. Betul. Oleh karena itu yang kami tekankan, mencoba untuk seoptimal mungkin menegakkan aturan yang ada. Kemudian memperlakukan secara adil para kontestan. Dan harapannya mudah-mudahan kontestasi itu berjalan secara baik, fair gitu ya, luber jurdil gitu, sehingga masyarakat benar-benar bisa memberikan suaranya dengan baik gitu, memilih pemimpin yang benar-benar diharapkan gitu, oleh warga Sleman sendiri. Nah, itulah beberapa pengalaman di kami gitu ya. Nah, meskipun kalau kita lihat kemarin, wah ya cukup ini gitu, dinamikanya ini ya Pak ya, karena kemarin juga itu pengalaman pertama saya Pak menerima demonstrasi. Ya kita itu ibaratnya sudah menjadi ini ya, seperti makan obat ya, apalagi di masa tenang kemarin. Pagi itu kita di demo, ya. Siangnya kita melakukan tugas pengawasan karena itu masa tenang, patroli. Malamnya kita menerima laporan pelanggaran. 3 hari berturut-turut seperti itu. Bertubi-tubi gitu ya Pak ya. Ya itulah tantangan pengawas pemilu gitu. Jadi kita harus siap gitu. Dan alhamdulillah semuanya bisa kita lewati, dan alhamdulillah semuanya sudah bisa kita selesaikan. Betul, terselesaikan dengan baik. Dan alhamdulillah tidak ada efek berkepanjangan gitu ya Pak ya. Kemudian semuanya bisa berjalan dan terpilih pemimpin yang insya Allah juga dari pilihannya ini dari hatinya masyarakat Sleman gitu ya Pak ya. Kemudian hal apa saja sih Pak yang bisa menciderai suara rakyat dalam proses pemilu sama pemilihan ini? Ya kalau tadi saya ungkapkan di awal ya, saya utarakan di awal, tentu pertama yang paling menjadi concern teman-teman pengawas adalah terkait dengan politik uang. Ya. Betul. Politik uang karena ini dampaknya sangat luas ya. Tidak hanya menciderai pilihan rakyat, tapi juga bisa terkadang berpotensi untuk memunculkan ya calon-calon pemimpin yang membuka ruang terjadinya korupsi. Iya, betul. Nah, ini yang coba ditekan atau dicegah oleh teman-teman pengawas pemilu gitu. Peluang terjadinya politik uang. Kemudian pelanggaran yang lain tentu manipulasi dalam proses mengkonversi suara menjadi kursi atau mengkonversi suara hasil pemilihan ya, mendistorsi hasil pemilihan untuk memenangkan salah satu kandidat. Betul. Ini juga peluang yang berpeluang terjadi dalam sistem pemilu kita. Oleh karena itu, tentu teman-teman pengawas pemilu harus concern terkait dengan hal itu. Gitu. Nah, oleh karena itu, tentu apalagi kalau kita berbicara soal pemilu ya, pemilihan gitu. Teman-teman pengawas pemilu meskipun jumlahnya itu terbatas di tingkat kabupaten gitu. Tetapi kan ketika memasuki tahapan kan kita nanti akan punya teman gitu. Kita akan punya sahabat-sahabat juga di tingkat kecamatan, di tingkat desa, bahkan ketika pemungutan suara sampai di tingkat TPS. Harapannya dengan penambahan personil ini yang sifatnya sementara ini bisa lebih memaksimalkan pengawasan dari teman-teman Bawaslu sehingga potensi-potensi pelanggaran itu tadi bisa sama-sama kita cegah dan kita minimalisir sehingga suara rakyat yang diberikan di bilik suara itu benar-benar terkonversi menjadi pemimpin yang benar-benar menjadi pilihan dari masyarakat itu sendiri. Baik. Kemudian tadi apa upaya yang dilakukan Bawaslu untuk mencegah hal-hal yang merugikan sistem demokrasi selain kita lakukan upaya-upaya pencegahan di sebelum tahapan ini terutama ya Pak ya, dan pendidikan anti politik uang itu Pak, kira-kira upaya apa lagi nih? Iya, kalau di masa tahapan tentu banyak ya yang kita lakukan ya. Selain kita punya yang namanya program pengawasan partisipatif ya, seperti bersama-sama membentuk desa anti politik uang ya, atau kelurahan anti politik uang kalau di Sleman gitu. Baik, kalau di Sleman kita ada 5 waktu itu, ada di Minggir, kemudian ada di Kapanewon Gamping, kemudian di Kapanewon Sleman, Kapanewon Ngaglik gitu. Dan Kapanewon Pakem gitu. Itu masing-masing ada 5 kita kan desa anti politik uang kita. Nah, tentu itu menjadi bagian dari program pengawasan partisipatif kelurahan Abu anti politik uang. Selain itu, tentu teman-teman pengawas pemilu juga atau teman-teman Bawaslu dan jajarannya punya program yang namanya sosialisasi. Gitu. Nah, sosialisasi ini juga mencoba untuk menciptakan relawan-relawan pengawas pemilu, gitu. Mendorong masyarakat untuk terlibat aktif melakukan pengawasan. Gitu.
di setiap tahapan pemilu. Nah itu program-program sosialisasi. Selain itu juga tentu ada program lainnya ya yang dilaksanakan oleh teman-teman divisi ya. Karena di kami itu ada 4 divisi. Ada divisi pencegahan partisipasi masyarakat dan humas, P2H, ada divisi SDMO ya, SDM organisasi dan diklat. Kemudian ada divisi penanganan pelanggaran dan datim, dan juga ada divisi hukum dan sengketa. Masing-masing divisi ini punya program ya, punya program yang nantinya program yang dijalankan itu tentu bermuara ya, mendukung terwujudnya sistem pemilu yang luber dan jurdil. Gitu. Nah itu semuanya yang dilakukan oleh teman-teman, upaya-upaya yang dilakukan oleh teman-teman Bawaslu, sehingga harapannya ya ketika pemungutan suara itu berlangsung, semuanya ikut mengawasi, tidak hanya Bawaslu, sehingga dengan ikutnya seluruh pihak mengawasi berjalannya pemungutan penghitungan suara, harapannya ini bisa meminimalisir terjadinya potensi pelanggaran, termasuk meminimalisir upaya-upaya yang mencoba untuk mendistorsi, mengkonversi suara rakyat menjadi kursi atau pemimpin yang akan dipilih nantinya oleh rakyat itu sendiri. Baik, berbicara untuk penanganan pelanggarannya sendiri nih Pak, apa saja sih penanganan pelanggaran yang sejauh ini sudah pernah ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Sleman? Iya, kita itu kan ada, kalau lihat undang-undang ya, di regulasi ada beberapa bentuk atau ragam pelanggaran, baik administrasi, etik, pidana, kemudian pelanggaran undang-undang lain. Betul. Nah, semuanya sudah pernah kita lakukan penanganan gitu. Nah, apakah itu administrasi, apakah itu pidana, apakah itu etik, gitu, apakah itu pelanggaran undang-undang lain gitu. Dan tentu dalam melakukan proses penanganan pelanggaran ini, Bawaslu pertama harus benar-benar objektif dalam menilai pelanggaran itu, gitu, potensi pelanggaran itu, sehingga tidak ada pihak-pihak yang merasakan dirugikan dengan praktik pelanggaran yang oleh teman-teman Bawaslu. Gitu. Karena sekali lagi yang harus diutamakan adalah pencegahan daripada penindakan. Penindakan adalah upaya terakhir. Gitu. Oleh karena itu teman-teman Bawaslu harus benar-benar firm dengan pilihan-pilihan yang dipilih ya, dalam proses pelaksanaan tugasnya, apakah itu ketika melakukan pencegahan maupun penindakan. Tujuannya hanya satu, memberikan keadilan, kemudian bagaimana menjaga suara rakyat agar itu bisa benar-benar dapat dijamin berjalan dalam sebuah sistem pemilihan yang luber dan jurdil. Oke. Baik, kemudian the last nih Pak, ya terakhir, pesan apa yang ingin Bapak sampaikan selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Sleman untuk pemilu dan pemilihan kedepannya agar berjalan damai gitu Pak? Yep. Kira-kira apa nih? Ya sahabat-sahabat Bawaslu, ya kita harus terus melakukan perbaikan-perbaikan dari satu pemilu ke pemilu yang lainnya. Gitu. Jadi apa yang sudah kita lalui bersama pada pemilu 2004 yang lalu dan pemilihan 2004 yang lalu harus bisa kita perbaiki bersama di pemilu 2029 dan pemilihan 2029 mendatang. Oleh karena itu tentu kami ya dari sisi pengawas pemilu sangat berharap bahwa ke depan seluruh masyarakat ikut andil dalam mengawasi tahapan pemilu ini maupun tahapan pemilihan Bupati dan Gubernur Sleman nantinya gitu. Sehingga semuanya bisa memastikan bahwa tahapan itu berlangsung secara luber dan jurdil dengan tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi, terutama dalam hal pengawasannya. Ya. Sehingga hasilnya itu adalah hasil yang benar-benar mencerminkan suara rakyat itu sendiri. Baik, berarti dengan kata lain, kalau misalnya mau nih perbaikan pemilu sama pemilihan, ayo terlibat langsung dalam pengawasan, baik mungkin nantinya sebagai pengawas ad hoc ataupun sebagai relawan gitu ya Pak. Ya, baik, jadi masyarakat bisa terlibat langsung dalam proses demokrasi, mau jadi apapun, mau bagian dari pengawasan juga nggak apa-apa. Ayo kita sangat membuka lebar peluang itu bersama dengan kami di sini gitu ya. Baik, obrolannya sudah cukup panjang nih Pak ternyata dari tadi. Terima kasih banyak Pak Arjuna untuk waktunya dan kesempatannya. Mudah-mudahan sahabat sekalian bisa mengambil manfaat dari podcast kita pada kesempatan hari ini. Terima kasih banyak sahabat-sahabat sekalian. Saya Intan Francisca undur diri. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Arjuna. Kami pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.